pagi anak-anak kelas 2, jumpa lagi dengan Miss Rusni di sini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Itu juga dengan guru kami yang guru kami terangkan, biarlah apa yang guru kami terangkan dapat kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita buka buku kita khusus hari ini, hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021. Kita menggunakan buku ini. Satu buku ini untuk satu hari ini dulu ya. Nah, kita buka karena kita mau menyamakan pembelajaran kita yang di buku ini sama di buku LKS. Karena kemarin buku kita ini baru datang. Kita buka, langsung kita buka di halaman 57. Nah, sama-sama buka halaman 57. 57 ini. Nah, masih ingat kan kemarin ini sudah terangkan atau sudah menjelaskan tentang penjumlahan lebih kurang atau lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Nah, di sini tentang ayo mengamati di halaman 55. Nah, sebelum kita menjawab halaman 57 tadi, di sini di halaman 55 ini ada keterangan yaitu contoh. Ayo mengamati di halaman 55. Anak-anak bisa buka bukunya di rumah ya. Nah, Miss akan bacakan untuk kita semua. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Kemarin ini sudah menjelaskan mana yang ratusan, mana yang puluhan, dan mana yang satuan. Di sini kelereng Edo ada 115. Nah, di sini ada kubus. Kemarin kan satu kubus ini berisikan nilainya 100. Nolnya berapa kalau 100? Ada? Iya, ada 2. Kalau puluhan nolnya ada berapa? Ada 1. Dan kalau satuan dia cukup satu angka ya. Nah, di sini ada gambar kubus. Kelereng Udin digambarkan kubus ini ada 100 nilainya. 10 ini untuk satuannya, untuk puluhannya maaf, dan satuannya 5. Kelereng Edo satu kubusnya itu nilainya 120 dan 4. Perhatikan puluhannya. 10 kurang dari, nah ini sama-sama ratusan kalau dilihat dari kita menyamakannya 100 dan 100. Nah, kita lihat, perhatikan di mana? Di jumlah puluhannya. Di sini puluhannya 10 di kelereng Udin, dan kelereng Edo jumlahnya 20. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan kubus yang lebih banyak adalah yang mana? 10 atau yang 20? Lebih banyak 20. Nah, jadi kelereng Udin lebih kecil dari kelereng Edo ya. Bisa anak-anak mengerti, paham tentang penjumlahan lebih kurang dari, atau sama banyak. Di halaman 57 di sini ada perintah soalnya. Tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Nah, Miss mau ngajak anak-anak di rumah untuk mengerjakan sama Miss di sini ya. Nah, biar tidak banyak kerjaan di rumah. Nomor 1 ini yang bagian A dan bagian B. Ini tentang perbandingan yang A. Ini dari sini jumlah bukunya 1, 2, 3, 4 ratusan ya. Ini ratusan, nilai ratusan. Ini nilai puluhan, dan ini nilai satuan. Satu tumpuk ini isinya 100. Satu tumpuk ini isinya 100. Dan satu ini puluhannya ini, satu batang ini isinya 10. Dan ini satuan ya, 2, 4, 6, 7. Nah, ini dengan satuannya. Nah, jadi bisa kita terjemahkan di sini.
100, 200, 300. Kita tulis 300 di sini ya. 300 yang satu bagian A. 300. Ya ini 300. Ini satu tumpuknya ini jumlahnya 10. 1, 2, 3 berarti 30. 30 dan untuk satuannya berapa satuannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sama dengan 337 untuk bagian A. Yang B-nya kita lihat sama-sama. Hitung sama-sama ya. 100, 200, 300. 300. Nah, yang bagian B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60. Satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa kita lihat ya. Kita terjemahkan 366. Itu soal yang pertama. Nah, ini hasil kita hitung tadi. A titik-titik B. Jadi perintah soalnya tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Nah, ini hasil yang A, ini hasil yang B. Nah, kira-kira cara melihat menentukan kurang dari atau lebih dari atau sama banyak. 300 ini sama-sama jumlahnya 300 ya. Dan yang puluhannya 30, yang A-nya, yang B-nya 60. Langsung kita lihat berarti yang A lebih kecil dari yang B. Nah, ya, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk soal yang pertama. Yang kedua. Nah, yang kedua, ini isian yang pertama. A lebih kecil dari B. Anak-anak bisa tuliskan di sini di halaman 57. Lanjut di nomor kedua. Ini satu tumpuk ini nilainya 100. Berarti dia ratusan. Ditulis sama kayak gini ya nanti ya. Ratusan 100 dan yang ini satu tumpuk ini isinya 10. Puluhannya 1, 2, 3, 4, 5. 100, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 158. Kita tulis 158 untuk yang A. Perbandingannya yang untuk perbandingan yang B 100, 1, 2, 3, 4, 5 sama-sama 100, 50, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 157. Kita lihat di sini. Nah, ini sama-sama ratusan, angkanya 1. Puluhannya sama-sama apa? 5. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang satuannya yang A lebih besar dari yang B. Jadi jawabannya apa? Iya, A lebih besar dari B. Tulis ya anak-anak di rumah. Hanya itu kita kerjakan bersama-sama. Cuma 2 soal ya. Itu nggak usah difoto sama Miss. Karena itu untuk kita kerjakan bersama-sama. Nah, kita masuk kembali di pembelajaran berikutnya. Ini Miss agak banyak mengelang ya. Mengelang karena kita mau ngejar dari kita. Nah, di halaman 93. Langsung banyak ya kita melangkah. Nah, di sini tentang mengurutkan bilangan mulai dari yang terkecil dan yang terbesar atau sebaliknya. Mereka sudah menjelasin nilai yang terkecil dan nilai yang terbesar. Nah, Miss nggak usah menerangkan lagi. Ya, di sini kan sudah ada contoh. Ayo berlatih. Nah, Miss banyak-banyak memberikan soal matematika karena kalian harus dipantut untuk melatih kalian untuk belajar terus supaya kalian bisa ya. Nah, di sini Miss minta tugasnya di halaman
halaman 93. Nah, mengurutkan bilangan itu. Ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada berikut soalnya. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar sampai yang terkecil. 2 itu soalnya ya. Dan di sampingnya, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, tadi yang di sampingnya 2 soal untuk mengurutkan bilangan mulai dari yang terbesar dan yang terkecil. Dan yang sampingnya mengurutkan bilangan yang terkecil dan yang terbesar. Jadi 4 soal di sini di halaman 93 tentang mengurutkan jumlah bilangan yang ada di sini. Yang isi titik-titik ini. Jadi ada jumlah 4 soal. Dan yang di bawahnya ini. Yang di bawahnya juga di halaman 93 di bawahnya kan mengurutkan bilangan juga dapat dihitung dari banyaknya kubus satuan. Ini satu kubus ini jumlahnya 100. Satu kubus ini jumlah 100. Ini ditempatkan dengan nilai ratusan. Nah, yang ini yang kosong ini nilai puluhan dan yang terakhir nilai satuan. Jumlahnya 100. Ini puluhannya 0 tuh 7. Jadi jumlahnya 107. Baliknya ada 112, ada 103. Tugas kalian mengurutkan bilangan tersebut dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan teliti. Nah, dengan teliti tadi 107, 112, 103. Nah, yang mana yang nilainya terbesar? Lalu diurutkan menjadi bilangan terbesar dan sampai ke terkecil. Nah, itu tugas kedua dan tugas ketiganya mengurutkan bilangan dengan memperhatikan banyak kubus satuan. Ini kalian hitung, ingat satu balok ini kubus itu jumlahnya 100. Kalau contoh yang A 1, 2, 3 berarti 300. Ini jumlahnya satu balok ini isinya 10 dalam puluhan. 1, 2, 3, 4, 40 dan satuannya 2. Jadi 342 yang soal yang A itu ya jumlah kubusnya 342. Nah, kalian hitung lagi di sini dengan teliti ya. B dan C-nya. Lalu kalian mengurutkan banyak kubus satuan tersebut dari yang paling banyak dengan teliti. Dari yang paling banyak ya. Ingat yang dari paling banyak sama seperti yang di atas tadi. Nah, itu tugas kalian. Lalu nih kita masuk di pembelajaran tentang seni budaya, mengenal apa itu mewarnai. Ya, hapus dulu ya. Ini hapus. Buka bukunya di halaman 100. Nah, tentang ayo mengamati. Nih, ceritanya di kelas para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Nah, di sini ada kertas gambarnya, lalu ada pensil, lalu ada penghapus. Dan yang pewarna yang diwarnainya itu apa namanya? Pensil warna. Dan Edo, di sini ada hanya kertas dan pensil warna. Pensil warna apa dia? Mewarnai dengan spidol. Dan yang terakhir dia Siti, kertas gambar sama pensil krayon. Nah, sekarang tugas kalian pasangkan siswa dan hasil gambarannya yang sesuai. Anak-anak bisa lihat nih ya. Ini gambar 3 gambar, lalu dengan beda-beda warnanya ya. Satu itu krayon, pensil warna, dan spidol. Nah, di situ Miss akan membedakan atau menceritakan, menunjukkan yang mana krayon, yang mana pensil warna. Nah, ini bedanya ini namanya pensil warna ya. Seperti pensil biasa tapi dia mempunyai warna. Dan yang ini krayon. Nah, beda pensil warna sama krayon itu, kalau pensil warna dianya
lurus tapi tinggi. Kalau dia digambar dia tipis. Nah, kalau krayon dia seperti lilin, ada yang kecil dan ada yang besar juga ukurannya ya. Lalu dianya agak halus kalau misalkan digambar atau diwarnai dalam bentuk gambar. Nah, yang satunya lagi ini spidol. Nah, ini spidol warna. Dia menggunakan tinta ya. Nah, menggunakan tinta bermacam-macam warna ya. Sudah tahu anak-anak ya? Sudah cerita dari Miss. Nah, di sini kalian memasangkan hasil dengan pasangan siswa dengan hasil gambarannya. Nah, Miss tadi kan sudah bilang, Udin yang mana hasilnya? Menggunakan pensil warna apa dia? Ya, mewarnai dengan apa? Terus Edo dan Siti kalian tarik garis, lalu kalian memasangkannya ya. Lalu di halaman 101 ini tentang tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil, warna dan spidol. Ada 3. Tadi Miss sedikit memberikan materi tentang perbedaan krayon. Krayon tadi dianya bentuknya itu agak kecil dan dia itu halus. Kalau semakin dia gambar di kertas dianya halus. Kalau pensil warna dianya tidak terlalu tebal. Makin ditekan dianya makin tebal. Kertas gambar tidak mudah kotor saat menggunakan pensil warna. Terus hasil goresannya itu tidak terlihat halus ya kalau menggunakan pensil warna. Kalau spidol dia tembus panjang untuk spidol ini. Nah, Miss minta dari perbedaan ini minta 2 perbedaan krayon itu tadi apa aja, pensil warna itu apa aja, dan spidol itu apa aja ya. Minta bantu mama papa di rumah untuk mengerjakan tugas kalian untuk membedakan hasil mewarnai ya. Kan ada 3 hasil mewarnai itu. Yang pertama apa tadi? Krayon, yang kedua pensil warna, dan yang ketiga ya spidol ya. Itu tugas kalian. Nah, untuk di halaman 108 nih, ayo membaca. Itu tugas kalian yang kedua. Ini tugas kalian yang ketiga, ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan intonasi yang lafal dan lafal yang tepat dengan percaya diri. Kalian bisa baca dulu di rumah ya. Nah, bacanya kalian harus yang pertama membaca judulnya dulu tentang berolahraga bersama. Bisa akan bacakan untuk kita semua. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengatakan Edo ke UKS. Pak Guru mengingatkan siswa lainnya berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, yang di sini perintah soalnya. Garis bawahilah kalimat yang menunjukkan perintah pada teks bacaan di atas. Hanya menggaris bawahi kalimat yang menunjukkan perintah pada teks yang ada di atas. Ingat, kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Kalian hanya menggaris bawahinya saja yang mana termasuk yang menunjukkan kalimat perintah. Itu tugas kalian. Hanya menggaris bawahin aja. Nah, kita kembali lagi di halaman 116. Ini agak banyak ya. Ada 2 lagi tugas kalian. 116 buka. Sini. Ini halaman 116. Perintah soalnya, tentukan hasil pengurangan berikut dengan cara panjang. Ingat, untuk penjumlahan itu ada dua cara. Yang pertama cara panjang dan yang kedua cara pendek. Nah, di sini ada 4 soal cara panjang pengurangan dan 4 soal cara pendek. Miss minta kalian mengerjakan
soal pengurangan dengan cara panjang itu 2, yang ini 1, 2. Lalu untuk pengurangan dengan cara pendek juga 2, 1 dan 2 yang ini ya. Gak usah banyak-banyak kalian kerjakan, hanya perintah dari Miss aja ya. Yang tadi Miss ulangin. Untuk hasil pengurangan berikut dengan panjang, jalan panjangnya ini 1 dan 2. Kalau jalan pendeknya 1 dan 2 yang ini saja. Oke. Nah, sebelumnya Miss akan memberikan contoh atau supaya anak bisa mengerti dengan cara panjang yang ada di ini. Miss akan memberikan contoh dengan cara panjang ini ya. 572 contoh ini ya. Contoh itu 572 contoh jalan panjang. 572 sama 362. Nah, kita jabarkan dulu. Yang mana ratusan, mana puluhan, dan mana satuan. Mulai dari ratusan dulu. Yang mana ratusan? Yang paling depan. Berarti ini angka 5. 500. Nolnya ada berapa? Ada 2. Ini puluhan. 70 dan satuannya 2. 362. 3 ratusan, 6 puluhan, dan 2 ya. Kita tarik garis pengurangan. Nah, sama dengan kita menyelesaikannya dari sini ya, dari sini dulu. Kalau cara pendek dia menguranginya dari sebelah kanan, karena ini menggunakan jalan panjang, kita menguranginya dari depan. Ini 0 tetap. 5 dikurang 3 berapa? 2. 0 dikurang 0 tetap 0. 7 dikurang 6 1, 10. Nah, ini 0 ya. 2 dikurang 2 kan sudah habis. Nah, jadi hasilnya 200. Ini kan nggak usah ditulis. 210. Jadi 572 dikurang 362. Ini cara panjangnya. Kalau cara pendeknya seperti ini. 572 dikurang 362. Kurang ya. 2 dikurang 0, 2 dikurang 2. 0. 7 dikurang 6 sisa 1. 5 dikurang 3, 5 dikurang 3. Ini jalan pendeknya. Jalan pendek. Dan yang atas jalan panjangnya. Tuh. Tugas kalian. Nah, perhatikan contoh yang ada di sini juga ya. Dengan cara panjang, dengan cara pendek, kalian harus bisa mengerti. Apalagi tentang menyimpan atau mengambil atau kurang dari, misalkan ini cara pendeknya 242 dikurang 38. Cara menyimpan atau dia mengambil penyimpanannya dari yang sebelah pinjam 1 gitu ya. Nah, tugas kalian. Dan yang terakhir ini di halaman 123. Di sini ada lembaran kosong dan perintah soalnya tentang kegiatan bersama orang tua. Minta orang tua kalian di rumah membimbing kalian, mengajari kalian tentang siswa meminta membuat soal mengenai penjumlahan bilangan 3 angka. Soal dijawab siswa dan didiskusikan bersama orang tua. Nah, kita bimbingan papa sama mama. Nah, misalkan 520 ditambah, karena ini kan penjumlahan dia berarti tambahan, bukan tambah-tambahan. 520. Nah, Miss minta dengan cara jalan
jalan pendek saja seperti ini. Nah, ini contoh yang pertama. Misalkan Miss kasih soalnya itu membuat soal sendiri nih ya, artinya membuat soal sendiri lalu menjawab sendiri. Kita bantu Bapak sama Mama di rumah. Contoh nih, maksudnya itu tiga bilangan mengenai penjumlahan bilangan tiga angka, bilangan tiga angka. Yang maksudnya tiga angka itu ini 1, 2, dan 3 itu tiga angka. Ini namanya angka. Jumlahnya 1, 2, dan 3. Berarti tiga angka. Jumlahan dengan tambah-tambahan. Misalkan 520 tambah 125. Nah, Miss kita jalan pendeknya saja. 520 tambah 125. Nah, pertama-tama kita menjumlahkan yang di belakang. Kalau misalkan jalan panjang, pasti dia akan menyelesaikannya di depan sini. Karena ini penjumlahan jalan pendek, kalian mengerjakannya di belakang dulu. 0 tambah 5 tetap di 5. 2 tambah 4, 5 tambah 1, 6. Jadi jumlahnya 645. Ini contoh soal dari Miss, ya. Contoh saja itu ya. Nah, di sini diminta siswa membuat soal mengenai penjumlahan bilangan tiga angka. Nah, tiga angka ini bukan jumlahnya tiga jumlahan itu ya, karena kita belum masuk ke situ. Nah, bilangan tiga angka. Soal dijawab siswa dan didiskusikan bersama orang tua. Hanya 3 menggunakan jalan pendek. Kalian tulis di sini saja di halaman 123. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Sampai situ. Nah, sebelum kita mengakhiri, menutup pembelajaran kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati pembelajaran kami. Biarlah apa yang dulu kami terangkan dapat kami menerima. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat belajar anak-anak.